Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya gimana cara meluncurkan kapal laut setelah selesai dibangun di pabriknya? Kapal-kapal sebesar itu pastinya membutuhkan suatu metode khusus agar proses peluncurannya berjalan dengan sukses. Dan yang pasti, metode peluncuran kapal tersebut lebih rumit dari yang kita bayangin. Karena kalau salah perhitungan, keseimbangan dan kestabilan kapal bisa terganggu. Alhasil, kapal laut terlalu oleng dan salah-salah nanti bisa tenggelam. Belum lagi, kalau guncangannya terlalu besar, seluruh perabotan yang udah tertata di dalamnya nanti juga bisa berantakan lagi. Kapal dengan bobot ratusan, mungkin ribuan ton dengan ukuran yang begitu besar, pastilah membutuhkan suatu metode khusus yang harus dijalankan bersamaan dengan peralatan khusus serta harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli. Nah, untuk mengobati rasa penasaranmu, ini dia beberapa metode yang sering dipakai dalam peluncuran kapal. Gravitational Type Launching. Sistem ini dibagi lagi menjadi 3 tipe utama, yakni Longitudinal Oil Slide Away, Longitudinal Steel atau Roller Slide Away Launching, dan Side Oil Slide Away Launching. Tipe Longitudinal Oil Slide Away sendiri merupakan salah satu metode peluncuran kapal tertua. Pada metode ini, kapal akan diluncurkan pada slide away atau rel khusus yang diminyaki guna memudahkan proses sliding. Beban kapal akan masuk ke dalam air secara perlahan. Keuntungan metode ini ada di penggunaan peralatan yang lebih sederhana serta dapat digunakan untuk meluncurkan kapal dengan jenis yang berbeda-beda. Kekurangannya sendiri ada di lapisan minyak yang digunakan. Lapisan minyak berpotensi untuk mencemari air. Selain itu, ada risiko dari tekanan yang terlalu besar di bagian depan kapal selama proses peluncuran. Metode kedua, Longitudinal Steel atau yang biasa disebut Roller Slide Away Launching. Menggunakan roll baja atau steel rollers sebagai pengganti oli untuk mengurangi gesekan saat kapal dalam proses peluncuran. Metode ini menggunakan high intensity steel rollers, perlengkapan keamanan, dan landasan baja untuk peluncuran. Pelat baja yang dipasang pada slide kayu juga akan membantu proses peluncuran dan slide rails akan melindungi kayu dari steel balls. Pada ujung perosotan terdapat kantong jaring yang berfungsi untuk menjaring atau mengumpulkan kembali pola baja yang digunakan dalam proses peluncuran agar dapat digunakan kembali. Kelebihannya, metode ini merupakan cara yang efektif dan mudah untuk dipahami. Sayangnya, biaya pemasangan awalnya cukup tinggi. Metode terakhir dalam Gravitational Type Launching adalah Side Oil Slide Away Launching. Metode ini sering digunakan, terutama untuk kapal yang memiliki stabilitas tinggi dan kekuatan yang besar. Floating Out Type Launching. Secara teknis, metode ini bukanlah metode peluncuran kapal. Sistemnya sendiri dilakukan untuk kapal yang dibangun di dok kering dan diluncurkan dengan membanjirinya dengan air. Saat air laut perlahan masuk melalui pintu dok, badan kapal akan terapung secara perlahan. Jika ketinggian air sudah cukup, maka kapal dapat ditarik dengan menggunakan tugboat keluar dari dok. Meskipun memerlukan investasi awal yang tinggi, namun sistem ini sering dipakai oleh para pembuat kapal lantaran memiliki prosedur yang lebih sederhana, efektif, dan juga aman. Selain itu, graving dock yang dibangun pada sistem ini dapat digunakan dalam jangka waktu lama dan dapat dipakai sebagai lokasi pembangunan kapal baru. Sayangnya, tidak seperti pada airbag system, floating dock tidak bisa dipindahkan. Kapasitas graving dock seperti ini juga terbatas. Pada umumnya, metode ini dilakukan di galangan besar yang memiliki lahan luas yang berhadapan langsung dengan air laut. Mechanical Type. Sistem pada metode peluncuran kapal jenis mekanik ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis, antara lain peluncuran mekanik secara longitudinal, 2 points longitudinal mechanized chute launching, dan slope change transverse area mechanized vertical chute launching. Semua jenis sistem mensyaratkan keutamaan mekanik dalam proses peluncuran kapal. Proses pembangunan dan juga perawatannya terbilang cukup mahal. Hal ini juga menjadi salah satu kelemahan metode tersebut. Selain itu, mobilitas serta faktor pengendalian dari sistem ini juga terbilang kurang menguntungkan.
Metode-metodenya juga lebih cocok digunakan untuk pembangunan dan peluncuran kapal dengan ukuran tidak besar yang memiliki tonase rendah dan tidak berat. Airbags Launching. Metode ini merupakan salah satu inovasi yang relatif baru dan lebih aman untuk meluncurkan kapal di atas air. Airbags biasanya memiliki bentuk silinder dengan ujung yang berbentuk setengah lingkaran. Airbags-nya terbuat dari reinforced rubber layers yang memiliki kapasitas untuk menahan beban tinggi. Metode ini dapat digunakan untuk setiap jenis dan ukuran kapal. Dilansir dari indomiliter.com, metode ini pernah digunakan untuk meluncurkan kapal cepat rudal KRI Klewang 625 dari galangan PT Lundin Industri Invest pada tahun 2012. Selain itu, kapal landing ship tank KRI Teluk Bintuni 520 juga diluncurkan dari galangan PT Daya Radar Utama menggunakan metode ini. Meskipun kedua kapal tersebut memiliki tonase yang berbeda, namun keduanya sama-sama cocok dengan metode airbags ini. Sekarang ini bisa dibilang metode ini merupakan sistem yang paling banyak digunakan di beberapa galangan kapal di Indonesia. Dibandingkan dengan slide away system yang menggunakan rel, airbag system lebih fleksibel lantaran dapat dipindah-pindah. Selain itu, metode airbags memiliki biaya investasi yang lebih rendah, sekitar 37% dibandingkan dengan sistem rel. Namun produktivitasnya 69% lebih tinggi dibandingkan dengan sistem rel untuk kegiatan docking. Berdasarkan sejarahnya, sistem ini pertama kali digunakan pada 20 Januari 1981 di galangan kapal Xiao Xinghe di kota Jinan, Provinsi Shandong, China. Pada saat itu, airbag digunakan untuk meluncurkan kapal barge atau tongkang dengan ukuran 60 DWT atau Dead Weight Tonnage. Gimana? Ribet ya dengar istilah-istilahnya? Memang istilah teknisnya agak bikin ribet lidah orang Indonesia kayak kita ini. Iya, bacanya susah. Itulah 4 jenis metode umum yang sering digunakan dalam peluncuran kapal. Peluncuran kapal ini menjadi momen yang membanggakan sekaligus momen akhir dalam sebuah proses pembangunan kapal. Oleh sebab itulah, proses peluncurannya harus dilakukan dengan hati-hati. Segitu dulu cerita Angkutpedia kali ini. Jangan lupa tonton konten kita lainnya ya. See you Transporters!